wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam rangkaian workshop online dari Muji Santosa Consulting and Training, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kontrak e-purchasing, di mana banyak permasalahan di sana yang sering kita jumpai kaitannya biasanya yaitu dengan bagian keuangan yang terkadang meminta kontraknya harus tersedia, padahal dalam LKPP yang disyaratkan hanya surat pesanan seperti itu. Wah, nanti pembahasannya sejauh apa nanti akan disampaikan secara jelas oleh Bapak Vidi Januardani. Saya panggil Mas atau Bapak atau Om ini, Pak? Mas aja kayaknya, kalau Bapak udah ketuaan. Saya yang kelihatan tua sebenarnya ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu. Semoga acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi pekerjaan kita sehari-harinya. Berdoa kami persilahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini nama lengkap dari narasumber kita adalah Bapak Mas Vidi Januardani. Beliau adalah Kasubag Operasi SPSC dan Katalog. Dulunya adalah pengelola pengadaan muda. Ini duluan yang mana, Pak? Pengelola pengadaan muda dulu atau sekarang yang muda, Pak? Sekarang yang muda ini. Oh, sekarang yang muda. Ya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Mas Vidi, nanti kami minta kurang lebih 45 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian selebihnya akan kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab sampai ini adalah jam 3, jadi kurang lebih sampai jam 14.30. Untuk menyingkat waktu kepada Mas Vidi, kami persilahkan 16.30 ya, 16.30. Untuk materinya berarti kurang lebih sekarang adalah 15.10, berarti kurang lebih jam 15.55 begitu ya, kurang lebihnya Mas Vidi. Kami persilahkan Mas Vidi, monggo. Baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Mukhlis diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman penggiat pengadaan dan jasa, memang mau nggak mau kita ini memang harus belajar dari hal yang kecil, bahwa kalau kita nggak, kadang-kadang nih kita itu sudah di sebagai pegawai itu adalah hampir semuanya kehidupan kita itu berhubungan dengan pengadaan. Mana ada yang tidak ada berhubungan dengan kita beli pensil satu saja itu berhubungan dengan semua anggaran itu sebenarnya berhubungan disilakan oleh Pak Muji adalah sebagai upaya adalah peningkatan pemahaman. Dengan semakin banyaknya teman memahami pengadaan itu, harapannya adalah meminimalkan risiko masalah-masalah terkait dengan pengadaan. Nah, gap-gap ini harusnya kita memang cari pemahamannya. Nah, ini yang nanti harapannya dengan kita belajar ini, mungkin ini pemahaman saya semacam ini, apakah nanti sama pola pemahamannya dengan teman-teman. Baik, saya langsung saja. Perkenalkan, nama saya Vidi Januardani, biasa dipanggil Vidi. Ya, biasanya selama ini saya di LPSE Mas Yudi, saya memang Kasubag Operasional SPSC dan Katalog. Tapi per hari ini
karena sesuai dengan Permenpan bahwa seluruh dialihkan penyetaraannya ke jabatan fungsional. Jadi hari ini tadi itu baru selesai pelantikan. Jadi kita baru hari ini pelantikan sebagai pejabat pengelola pengadaan muda. Ya, tapi saya juga lagi bingung ini. Kenapa? Ini saya selamat atau bagaimana ini, Pak? Ya, antara selamat dan nggak selamat ini. Karena saya selama megang LPSC harus jadi pokja ini. Kalau kita lihat di Perlem LKPP dengan UKPBJ itu dianggap bertentangan, coy, nggak boleh orang LPSC jadi pokja. Makanya ya kita nikmatin dulu ini hasil penyetaraannya. Ya mau nggak mau kita nikmatin karena sudah menjadi kebijakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Saya screen dulu. Udah kelihatan Mas Yudi? Filenya udah kelihatan? Sudah, Pak? Sudah kelihatan, Mas Bidi. Baik. Saya diminta oleh Pak Muji menyampaikan terkait dengan kontrak purchasing. Sebenarnya kontrak purchasing itu awalnya adalah sederhana. Yang nggak menyederhanakan itu kita sendiri. Kenapa? Sebenarnya kontrak purchasing itu sebenarnya tadi itu. Begitu kita pesan, sudah ada persetujuannya para pihak, udah cukup sebenarnya. Itu awalnya kontrak purchasing. Karena dulu berpikirnya begini, saya ingat pada saat merancang dulu awal itu, saya ingat itu adalah begitu kayak kita beli sekarang di online, di toko-toko online itu, sebenarnya tidak ada lagi kontrak di situ. Ya kan? Pokoknya kita pesan by system, begitu begitu dia terima, dia kirim barangnya, kita bayar, mereka kirim barangnya, udah selesai. Sebenarnya konsepnya kan itu sebenarnya. Proses purchasing itu swasta ada semacam itu, bahwa sudah berbasis sistem itu dianggap sebagai kalau undang-undang ITE itu dianggap sebagai sebuah transaksi, itu sudah ada kesepakatan menurut undang-undang hukumnya. Baik, dasar hukum terkait dengan purchasing ini kita ada 4, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2008 tentang katalog elektronik, ada Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, dan Peraturan LKPP nomor 7 Perlem 11 tadi. Nah, Bapak Ibu adalah pengadaan barang dan jasa adalah yang disebut dengan kontrak adalah perjanjian tertulis. Atau itu tidak ada perjanjian tertulisnya. Suaranya putus-putus, jadi kita pesan, kita bayar, barang dikirim, selesai, sudah selesai. Ya. Mas Widi, suaranya putus-putus. Mohon maaf, kita masih menunggu connect dari Mas Widi. Kelihatan bahannya, Pak Judi? Masih belum. Suaranya putus-putus, Mas Widi. Screen-nya juga belum kelihatan.
Belum kelihatan dan Sebentar. masih Sudah kelihatan, Pak? putus-putus. Halo? Ya, sudah jelas suaranya. Screen Masih putus-putus? share-nya belum. Sudah Nah, ini jelas ya? sudah Harus kelihatan. pindah lokasi. Sudah jelas. Oh, sudah. Siap. Silakan Mas Widi. Screen share-nya sudah muncul, tinggal suaranya. Halo? Sudah jelas, Pak? Sudah kelihatan. Suara Materinya juga kelihatan? kelihatan Mas Widi. Ya. Baik. Nah, sampai di sini tadi, sampai kontrak. Silakan dilanjut. Ya, mohon maaf. Tiba-tiba suara harus pindah ke luar nih, biar sinyalnya lancar. Baik. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Jadi itu di dalam Perpres 16 disampaikan begitu pemahamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita berkontrak itu harus mengikuti asas-asas hukum kontrak, yaitu sistem terbuka dan asas konsensualisme atau kesepakatan. Asas kebebasan berkontrak, ada fakta servaibadan dan asas itikat baik. Di pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi dianggap sebagai undang-undang sebenarnya perjanjian kita itu. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Semua perjanjian Suaranya putus lagi Mas Widi. ya. Sudah cukup jelas. Tadi sempat putus. Oh begitu. Baik, mohon maaf. Di dalam Perpres 16 dan Perlem 9 bahwa jenis kontrak itu dibagi untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu menjadi untuk jenisnya adalah lumsum, harga satuan, gabungan, terima jadi dan kontrak payung. Saya tidak akan detailkan karena saya yakin teman-teman semua sudah memahami apa itu kontrak lumsum atau kontrak satuan. Yang kedua adalah jasa konsultasi, adalah jenis kontraknya adalah lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nah, bentuk kontrak. Kontrak ini sudah jelas disampaikan bahwa ada bukti pembelian ketika nilainya di bawah 10 juta, ada kwitansi ketika nilainya di bawah 50 juta untuk barang atau jasa lainnya, ada SPK untuk konsultan di bawah 100 juta, atau pengadaan barang jasa lainnya 50 sampai 200 juta. Dan SPK untuk surat perjanjian. Nah, yang baru berikutnya adalah surat pesanan. Nah, surat pesanan ini adalah merupakan yang akan kita bahas. Nah, apa sih sebenarnya surat pesanan itu? Surat pesanan adalah merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli melalui e-purchasing katalog pemerintah atau membeli melalui toko daring, itu adalah bentuk perjanjiannya, bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Sedangkan untuk pengadaan barang atau jasa yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau di pembayarannya, maka surat
pesanan dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian. Jadi sebenarnya dengan surat pesanan pun harusnya sudah cukup. Begitu teman-teman melakukan pembayaran, harusnya sudah cukup mengajukan pembayaran ke bagian keuangan. Tapi kalau memang tuntutan dari keuangan, dari ketentuannya bagian keuangan bahwa harus ada ditindaklanjuti untuk administrasi dengan surat SPK atau surat perjanjian, silakan saja. Tapi secara rule-nya sesuai dengan ketentuan adalah cukup dengan surat pesanan. Jadi cukup dengan selembar surat pesanan. Baik. E-purchasing. E-purchasing adalah pembelian secara elektronik, yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli melalui sini dikelola LKPB, itu menggunakan namanya e-purchasing. Sedangkan katalog elektronik pemerintah, Bapak Ibu berarti menggunakan pembelian melalui toko daring. Jadi itu ada perbedaan. Jadi purchasing itu hanya untuk di proses pembelian lewat katalog elektronik pemerintah. Nah, kita akan bahas tentang surat pesanan. Surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Jadi, sekali lagi bahwa surat pesanan adalah bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan purchasing atau pembelian toko daring. Baik, kita akan bahas apa saja sih sebenarnya di dalam komponen surat pesanan itu. Bahwa di dalam surat pesanan itu selain jumlah item barangnya, ada siapa yang beli, syaratnya apa, alamatnya di mana. Nah, ini sudah ditentukan. Baik, kapan sih sebenarnya efektif surat pesanan? Sebenarnya surat pesanan itu efektif sejak approval oleh PPK di katalog elektronik. Jadi begitu PPK sudah approve bahwa setuju pembelian barang itu, nah itu sebenarnya sudah efektif berlaku surat pesanan itu. Atau apabila ditindaklanjuti dengan surat pesanan, maka berlaku sejak tanda tangan surat pesanan. Jadi ada dua. Sebenarnya kalau by system begitu dia approve setuju beli barang itu, maka itu adalah dianggap sudah sebagai waktu efektif. Jadi sebenarnya di proses begitu klik surat setuju itu adalah dianggap sebagai sudah mulai surat pesanan itu. Bapak Ibu, di dalam hal pejabat penandatangan kontrak atau pengesahan tanda bukti perjanjian menyerahkan proses e-purchasing-nya kepada pejabat pengadaan, maka PPK atau pejabat penandatangan kontrak atau pengesahan tanda bukti perjanjian harus menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan atau referensi harga, dan rancangan surat pesanan kepada pejabat pengadaan. Jadi kalau nilai di bawah 200 juta, berarti PPK harus menyampaikan dokumen ini. Spesifikasi teknis, perkiraan atau referensi harga, dan rancangan surat pesanan. Tapi kalau memang nah, apa saja rancangan surat pesanan? Nah, di dalam rancangan surat pesanan, berdasarkan syarat dan ketentuan tidak terbatas pada. Jadi ini adalah ada beberapa item, tapi tidak terbatas pada ini saja. Boleh kalau memang menambah item-item apa yang dianggap sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Jadi di sini adalah harus di dalam surat pesanan tadi itu ada hak dan kewajiban. Hak siapa? Hak penyedianya dan hak pembelinya atau PPK-nya atau pejabat pengadaannya. Jadi itu harus ada hak-haknya, hak dan kewajibannya. Apa saja nanti hak dan kewajibannya kita bahas. Berikutnya adalah waktu dan alamat pengirimannya.
Nah, kapan dikirimnya, alamatnya di mana. Berikutnya adalah harga. Harganya berapa? Apakah harga sudah termasuk pajak apa belum? Apakah harga sudah termasuk instalasinya? Apakah harga sudah termasuk pengirimannya? Pembayarannya. Pembayarannya apakah mau di termin atau mau di sekaligus? Sanksinya, apa saja yang akan disanksi ketika ada one prestasi para pihak di dalam proses surat pesanan ini. Berikutnya adalah denda keterlambatan. Kira-kira kena denda enggak ini ya beli lewat katalog ini? Nah, ini harus diatur juga dendanya. Terus kalau ada kahar, apa? Diatur tidak? 8 adalah perselisihan. Bagaimana penyelesaiannya? Dan 9 adalah larangan pemberian komisi. Nah, ini yang paling krusial, yang paling terakhir itu. Larangan pemberian komisi. Baik, kita lihat di hak dan kewajiban. Penyedia punya kewajiban pada saat proses purchasing ini tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan katalog elektronik. Nah, ini jadi dia punya kewajiban untuk tidak membuat atau menyampaikan dokumen palsu, asli atau palsu, garansinya palsu, semacam itu. Yang berikutnya adalah penyedia wajib tidak menjual barang melalui e-purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual, selain melalui e-purchasing pada periode penjualan jumlah yang sama dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. Ini yang sering terjadi. Jadi kita di katalog harganya 15 juta, di luaran misalnya yang sering terjadi, Pak, di katalog harganya 15 juta tapi di luar cuma 10 juta misalnya. Nah, ini nanti menjadi kewajiban. Berarti dia tidak boleh menjual. Jadi gini, posisinya dia penyedia ini tidak boleh menjual, dia sebagai penjual di katalog dan penjual di luar katalog. Jadi ketika dia jual di katalog 10-15 juta, dia dijual di luar katalog pemerintah, dia nggak boleh dijual di bawah harga itu. Gitu. Jadi tidak boleh. Kecuali, nah ini, kecuali tadi melalui periode penjualan. Nah, karena ada beberapa kasus dulu komplainan bahwa ini penyedia ini menjual lebih murah dari yang ada di katalog. Nah, tim pengelola katalog yang nasional adalah LKPP, kalau sektoral ada di Kementerian atau lokal ada di provinsi kabupaten, itu akan memverifikasi kebenaran dokumen tadi. Benar enggak? Nah, bisa saja. Kenapa? Pada saat jual di katalog, kita cuma beli satu. Kalau harga satu 15 juta, dia jual di luar, dia kasih murah ternyata. Kenapa? Belinya 1.000. Nah, itu beda. Jadi perbandingannya berbeda. Tapi kalau sama di luar jualnya satu, di katalog jualnya satu, dia lebih murah, ini nanti dikenakan sanksi. Terus dia punya kewajiban mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam surat pesanan selambat-lambatnya pada tanggal, bulan, dan tahun sejak surat pesanan ini diterima oleh penyedia. Jadi mengirimkan sesuai dengan spek. Terus dia juga punya kewajiban untuk mengganti barang yang rusak akibat cacat produksi. Contoh, kita beli mobil. Beberapa kasus beli mobil itu ada recall dari pabriknya. Jadi karena ada permasalahan di pengereman, di bensin misalnya, itu karena ada cacat mutu dari awal, dia penyedia ini punya kewajiban mengganti barang yang rusak atau spare part akibat cacat produksi tadi. Yang kedua adalah saat pengiriman barang. Jadi ketika dikirim ternyata penyok, rusak, ya itu berarti dia harus mengganti. Atau pada saat dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang sesuai dengan surat pesanan. Jadi begitu kan kok beda ya speknya. Nah, ini adalah dia harus mengganti.
kewajiban untuk mengganti. Berikutnya adalah penyedia punya kewajiban bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan. Nah, ini yang terjadi ada beberapa kasus dulu adalah barang yang dikirim ternyata tidak sesuai. Ternyata barang build up gitu. Atau barang rakitan, bukan original misalnya begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Terus penyedia juga punya kewajiban untuk memberi layanan tambahan yang diperjanjikan seperti pada instalasi, testing, dan pelatihan apabila ada. Jadi kita lihat pada saat pesan di katalog itu, apakah di situ penyedia menjanjikan bahwa barang itu termasuk instalasi, termasuk testing, atau termasuk pelatihannya. Kita lihat di dalam penawaran mereka. Kalau memang mereka ada, berarti itu harus dilakukan. Terus memberikan layanan purna sesuai dengan ketentuan masing-masing barang. Nah, ini juga harus Bapak Ibu cek. Karena ada beberapa kasus, layanan purna itu begitu rusak, ternyata harus dikirim ke luar negeri. Nah, ini juga menjadi masalah. Siapa yang membiayai itu? Nah, kalau kita mungkin dikasih perdin itu ke luar negeri misalnya, untuk membawa barangnya rusak. Berarti kan ada yang jadi nggak efektif. Dicek juga layanan purna jualnya. Nah, itu adalah kewajiban penyedia dalam yang menjadi kewajiban dia. Haknya adalah menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu. Jadi di sini kita punya hak dan punya kewajiban. Jadi ini harus dipenuhi oleh penyedianya. Nah, biar kesamaan di dalam berkontrak itu, hak dan kewajiban penyedia sudah diatur, PPK juga harus diatur haknya. Haknya adalah begitu dia sudah kirim barang adalah menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasinya, mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan, mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi, mendapatkan penggantian barang yang rusak akibat cacat produksi pada saat pengiriman atau pada saat tidak sesuai spesifikasi. Kewajiban PPK adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga, memastikan bahwa penyedia memberikan layanan tambahan atau tidak, dan memeriksa kualitas dan kuantitas barangnya. Jadi ini kewajiban PPK, membayar apakah ada layanan tambahan dan memeriksa jumlah dan kualitas barangnya. Nah, syarat berikutnya adalah di dalam surat pesanan itu harus ada waktu pengirimannya. Penyedia mengirim barang dan pelaksanaan layanan sesuai dengan spesifikasi selambat-lambatnya kapan? Sejak SP ini diterima oleh penyedia. Jadi waktu pengirimannya. Berikutnya adalah alamat pengirimannya. Mau dikirim kemana? Itu harus jelas. Karena apa? Akan mempengaruhi terkait dengan biaya pengirimannya. Tanggal barang diterima kapan? Karena ini akan berhubungan dengan serah terima pekerjaan. Kapan mau barang itu diterima, tanggal berapa terakhirnya. Terus diatur lagi adalah penerimaan, pemeriksaan, dan retur barang. Jadi di sini adalah pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam surat pesanan ini. Jadi begitu barang sudah dikirim, di sini pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti menerima dan memeriksa. Kalau dulu ada PPHP, sekarang adalah PPK atau pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian ini yang harus menerimanya. Nah, menerimanya boleh dibantu oleh tim yang akan membantu menerima dan memeriksa barang begitu dikirim. Jika ada rusak, cacat produksi, atau rusak karena proses pengiriman, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti tadi harus memberitahukan secara tertulis, Pak. Nah, tertulis. Nggak boleh telepon, ini barangnya rusak, gitu, nggak boleh. Jadi harus tertulis bahwa barang yang dikirim mengalami kerusakan atau cacat mutu atau cacat pada saat di lokasi. Nah, itu harus disampaikan. Mohon untuk dapat lakukan penggantian. Di sini juga pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian
dapat meminta uji mutu kalau memang dari awal kita sudah meminta itu. Uji fungsi, misalnya berfungsi apa tidak, semacam itu. Ini adalah pada saat penerimaan, pemeriksaan, dan retur barang. Itu harus di-state di dalam syarat dan ketentuan di dalam surat pesanan. Harga. Di dalam surat pesanan harus menyampaikan harga. Adalah membayar sebesar harga surat pesanan. Harga telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi kalau ada, biaya lahan tambahan kalau ada, rincian harga harus sama dengan daftar kuantitas dan harga. Jadi di sini Bapak Ibu, harga adalah sudah termasuk pajak. Jadi di katalog itu harga, begitu kita klik, harga itu adalah sudah termasuk pajak. Yang belum biasanya adalah pengiriman. Overhead biasanya sudah. Karena harga yang dijual yang di katalog itu biasanya sudah harga pajak, sudah keuntungan, overhead. Yang belum biasanya biaya pengiriman atau biaya asuransi atau biaya layanan tambahan. Misalnya biaya instalasi, biaya uji, segala macam itu belum. Pajak. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea dan distribusi atau pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas surat pesanan ini. Jadi di sini, ini yang sering terjadi adalah pajak, bahwa ketika di katalog ini, penyedia sering terjadi adalah mereka mau membayar pajak sendiri. Dia mengeluarkan e-fakturnya menggunakan 01. Nah, dia biasanya 01, berarti dia akan membayar pajak sendiri. Jadi e-fakturnya dikirim ke bendahara, itu adalah 01. Tapi di dalam ketentuan perbendaharaan kita, bahwa bendahara di kita, di pemerintahan, itu adalah punya hak pungut, wajib pungut pajak. Jadi harus disampaikan dari awal bahwa yang memungut pajak itu adalah nanti bendahara. Makanya e-fakturnya yang disampaikan oleh penyedia itu adalah e-faktur 02, bukan 01. Kalau 01 dia akan bayar. Jadi e-fakturnya adalah di 02. Jadi nanti yang berhak mengungut adalah begitu dia mengklaimkan pembayaran, termasuk pajaknya, nanti dia akan mengeluarkan e-fakturnya. Nah, e-fakturnya adalah kodenya ada 02, itu berarti bendahara kita yang akan menarik. Begitu disampaikan di bagian keuangan, di KPP-nya akan dibayar, langsung dipotong oleh pajaknya, PPN dan PPh semacam itu. Nah, ini ada beberapa kasus muncul adalah ketidaksepakatan antara penyedia karena dia pengen bayar pajak sendiri. Nah, bendahara karena dia punya hak untuk pungut, wajib pungut. Nah, ini yang terjadi, makanya harus disampaikan dari awal bahwa hak pungut pajak adalah di kita, di bendahara. Berikutnya adalah di surat pesanan ini, syarat ketentuan berikutnya adalah pengalihan terkait dengan pengalihan atau subkontrak. Pengalihan subkontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama penyedia saja. Jadi tidak boleh ada subkontrak. Itu secara keseluruhan. Hanya diberikan dalam hal penggantian nama penyedianya. Dan bisa juga pengalihan sebagian. Misalnya barang atau jasa yang bersifat standar. Contohnya pengiriman. Barang yang tidak bersifat tidak standar. Misalnya hot mic. Nah, itu boleh dilakukan subkon di dalam surat pesanan ini. Jadi hanya diatur di situ. Di luar itu tidak boleh. Nah, boleh nggak surat pesanan itu dirubah? Secara prinsip, setiap kontrak atau surat pesanan itu boleh dilakukan perubahan. Maka dibuatlah adendum surat perubahan. Tapi di dalam surat pesanan ini, perubahan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang
atas permintaan pejabat penandatangan kontrak atau pengesahan tanda tangan bukti perjanjian atau permohonan penyedia yang disepakati oleh pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian. Jadi perubahan yang di surat pesanan ini hanya jadwalnya saja. Tidak bisa merubah volumenya, tidak bisa merubah spesifikasinya. Jadi hanya jadwalnya. Jadwalnya mau dimajukan atau mau dimundurkan. Nah, perubahan ini nanti harus ada kesepakatan para pihak diatur menjadi adendum surat pesanan. Hanya jadwalnya saja. Jadi nggak boleh tiba-tiba setelah berkontrak, tiba-tiba penyedianya, Pak, barang ini kosong, discontinue. Ganti ya, Pak. Pada saat ini sudah berkontrak, ini sudah muncul surat pesanan, itu tidak boleh. Jadi dianggap bukan prestasi itu. Dulu sering terjadi begitu, sudah pesan, sudah berkontrak 2 bulan pelaksanaannya, ternyata barangnya kosong, discontinue. Nah ini, jadi yang boleh adalah hanya perubahan jadwal. Pak, karena ada pandemi COVID-19, saya mengajukan misalnya jadwalnya pengirimannya dimundurkan, Pak. Tambah lagi sebulan misalnya. Kalau itu sepakat antara penyedianya dan pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian, dibuatlah adendum. Jadi penambahan waktu pengiriman. Nah, di dalam surat pesanan pun harus diatur juga terkait dengan peristiwa kompensasi. Nah, akibat kesalahan misalnya. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian terlambat membayar prestasi pekerjaan kepada penyedia. Hanya terlambat pembayaran, Pak. Kompensasi hanya diberikan ketika PPK atau pejabat penandatangan kontrak telat membayar penyedianya. Berarti kan barang sudah dikirim. Begitu sudah dikirim, ternyata sama PPK-nya nggak dibayar-bayar. Atau ternyata ada kesalahan akun misalnya. Akhirnya tahun ini nggak jadi dibayar. Baru dibayar tahun depan misalnya. Nah, akibat peristiwa itu, pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran itu. Nilainya berapa? Nah, ini tidak diatur terkait dengan nilainya berapa. Tapi ada beberapa pendapat bahwa penggantian adalah terkait dengan bunga bank akibat keterlambatan pembayaran tadi. Nah, itu adalah ada beberapa pendapat begitu. Jadi kita tentukan 1%, 2%, tidak harus ada dasar. Tapi sekali lagi itu harus ada. Karena ganti rugi ini berarti kan negara harus mengganti rugi. Ketika mengganti rugi, apakah ada uangnya semacam itu? Nah ini harus. Tapi di dalam klausul ini, peristiwa kompensasi ini dimungkinkan ada ganti rugi yang harus diberikan oleh PPK atau pejabat penandatangan kontrak akibat keterlambatan pembayaran. Apalagi udah setahun ternyata nggak dibayar-bayar. Ini mungkin terjadi. Nah, semacam itu. Jadi akibat keterlambatan pembayaran. Berikutnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Di sini, di dalam syarat dan ketentuan surat pesanan itu, penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirim atau dipasok tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun dalam bentuk apapun. Jadi PPK itu tidak tahu ketika penyedia mengirim barang itu ternyata merupakan hak ciptanya orang, penyedia harus melindungi kita. Jadi PPK itu di luar tidak berkewajiban. Ketika ada digugat, bukan ke kita, harusnya ke penyedianya. Jadi berkewajiban untuk menanggung pejabat penandatangan atau pengesahan dari atau segala tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda atau apapun terkait dengan pelanggaran klaim atau atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, baik itu hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Jadi ketika ada permasalahan itu, bukan tanggung jawab kita sebagai PPK, adalah tanggung jawab penyedianya. Nah itu harus disampaikan di dalam
syarat dan ketentuan menyusun kontrak ini. Berikutnya adalah ada jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Jadi pabrikan dari produsen atau jika ada berkewajiban untuk menjamin selama penggunaan secara wajar oleh pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia atau cacat mutu akibat desain atau bahan dan cara kerja. Jadi, begitu Bapak Ibu barang dikirim, kita anggap contoh adalah komputer, begitu dikirim, kita dicoba secara normal, secara wajar, kita ketik nih di keyboardnya tek. Nah, berarti kan itu wajar. Tiba-tiba rontok semua itu keyboardnya. Lah, kok rontok semua? Nah, ini berarti cacat mutunya. Berarti itu harus dijaminkan oleh penyedianya. Dia harus mengganti kembali. Nah, tapi kalau kita pakainya tidak, karena kita baru tahu pernah pakai komputer atau PC, jadi setiap ngetik itu kita pencet kenceng-kenceng, jedor begitu Pak. Nah, kalau semacam itu berarti kan penggunaan kita yang nggak wajar, akhirnya rusak itu keyboardnya. Nah, itu beda lagi. Nah, penyedia harus menjaminkan bahwa bebas cacat mutu itu berlaku sampai dengan 12 bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam surat pesanan ini. Nah, begitu sudah ada permasalahan tadi, pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian atau PPK memberitahukan cacat mutu tersebut selama masa purna jual. Berarti selama masa purna jualnya dia disampaikan. Jadi dikirim surat bahwa barang itu adalah cacat atau rusak. Nah, penyedia begitu ada klaim dari PPK, penyedia memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu tadi. Jika tidak memperbaiki, penyedia wajib mengganti perbaikan yang dilakukan oleh PPK dan klaim secara tulis diajukan ke PPK. Jadi posisinya adalah begitu dia penyedia kita sampaikan bahwa barangnya ada rusak, ternyata tidak direspon-respon, maka PPK menyampaikan bahwa PPK akan memperbaiki sendiri dan biaya perbaikan ini nanti akan dirembeskan ke penyedianya. Dan di situ adalah wajib mengganti. Begitu. Ini adalah jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Pembayaran. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati adalah satu, penyedia telah mengajukan tagihan. Jadi dia mengajukan tagihan. Pembayaran bisa dilakukan secara termin atau sekaligus. Pembayaran juga harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan bukti penyerahan pekerjaan. Jadi begitu barang sudah dikirim, sudah keluar AST-nya, serah terimanya, dan bukti penyerahan pekerjaannya sudah, makanya itu boleh dibayar 100%. Tapi kalau barangnya belum sampai selesai 100%, maka tidak boleh dibayar 100%. Nah, pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya. Nah, berapa lama setelah PPK menilai bahwa dokumen lengkap dan sah? Nah, ini tergantung masing-masing bendahara. Biasanya ada begitu dokumen sudah lengkap, 5 hari atau 7 hari, itu akan disampaikan ke KPPN, proses di KPPN-nya tergantung KPPN-nya. Jadi kita nggak, jadi posisi dari PPK ke KPPN itu berapa lama? Ini memang tidak ada ketentuannya, tapi biasanya teman-teman di bagian keuangan menyampaikan bahwa 5 atau 7 hari kerja setelah dokumen lengkap, begitu sudah lengkap disampaikan KPPN. Nah, itu biasanya segera dilakukan pembayaran. Biasanya begitu. Nah, sanksi di dalam surat pesanan ini pun disebutkan terkait dengan sanksi. Sanksi buat penyedia. Ketika penyedia tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 hari kerja,
Nah, atau kalau memang kita tentukan 3 hari kerja misalnya begitu boleh. Jadi kita sudah pesan, sudah klik ini, klik lewat aplikasi, ternyata selama 3 sampai 5 hari ternyata dia nggak respon-respon nih. Itu adalah dikenakan sanksi itu penyedianya. Yang kedua adalah tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi tanpa disertai alasan yang dapat diterima. Nah, begitu kita sudah tanda tangan surat pesanan, ternyata penyedianya tidak memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan tadi. Atau yang ketiga adalah ketahuan nih penyedia menjual barang melalui proses e-purchasing dengan harga yang lebih mahal dari barang atau yang jual selain melalui e-purchasing. Jadi dia lebih di sana lebih murah atau lebih mahal atau lebih tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, tapi ya harus memperhitungkan periode penjualan, kapan penjualannya, jumlahnya berapa, tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. Jadi harus di-match-kan, harus sama. Kalau tidak berimbang, berarti itu dianggap bukan sebagai bukan sebagai penyetaraan, tapi berarti harus setara ini. Jadi kalau beli di purchasing-nya periodenya penjualan bulan Agustus, berarti dijualnya di lainnya juga harus bulan Agustus. Kalau dibelinya 10 di katalog pada bulan Agustus tadi, di luar dengan harga 10, ternyata harganya lebih murah, lalu itu bisa diusulkan dikenakan sanksi penyedianya. Sanksinya adalah 1, sanksi peringatan tertulis. Jadi kita bisa memberikan sanksi misalnya tadi, sudah dikirim surat pesanan, ternyata enggak ditindaklanjutin, kita bisa memberikan sanksi peringatan tertulis. Berikutnya adalah bisa juga sanksi denda. Misalnya tadi pengirimannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sanksi ketiga adalah dilaporkan ke pengelola katalog, kalau nasional ke LKPP, kalau sektoral ke kementerian atau lembaganya, kalau lokal ke provinsi atau kabupatennya. Nah, itu dilaporkan. Nanti begitu dilaporkan, akan di-hold, akan dilakukan penghentian sementara dalam sistem transaksi processing. Jadi dia walaupun tayang, tapi dia di-hold. Jadi nggak bisa melakukan transaksi. Dan berikutnya adalah diturunkan pencantuman dari katalog elektronik. Jadi akan diturunkan semua produknya. Sanksi ini diatur di dalam peraturan kepala LKPP tentang e-purchasing. Nah, itu adalah sanksi. Bagaimana dengan kasus penghentian surat pesanan? Di sini pejabat penandatangan tanda bukti perjanjian atau PPK atau KPA-nya yang melakukan proses penandatangan bukti perjanjian ini, penghentian surat pesanan itu dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. Begitu sudah selesai, ya tidak otomatis berarti dia dilakukan pemutusan atau penghentiannya. Atau terjadi karena kahar. Nah, pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian dapat melakukan pemutusan surat pesanan apabila tidak dapat ditunda. Berarti kebutuhan barang atau jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya surat pesanan. Ini penyedia ini sudah pesan, kita sudah pesan, PPK sudah pesan ke penyedia, ternyata nggak dikirim-kirim. Mas Widi, suaranya tidak kedengaran. Ya, penyedia ternyata tidak mampu, tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, diberikan kesempatan sampai 50 hari kalender sejak masa berakhirnya. Jadi, begitu kontrak selesai, PPK kan menghitung, ini mampu enggak menyelesaikan. Kalau memang tidak mampu, ya sudah putus. Kalau mampu, diberikan kesempatan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pekerjaan. Ternyata setelah dikasih 50 hari tidak menyelesaikan pekerjaannya, itu ya sudah diputus. Jadi tidak berarti diputus. Udah putus saja. Kadang-kadang kita ini baik. Oke, nanti kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Berikutnya adalah cedera janji.
Jadi penyedia lalai atau cedera jadi dalam pelaksanaan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan. Jadi kita suruh memperbaiki, nggak segera-segera diperbaiki, itu juga bisa dilakukan pemutusan atau penghentian surat pesanan. Terbukti adanya KKN, nah itu juga yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Berarti siapa yang menyatakan bahwa instansi berwenang di sini adalah ya bisa saja KPPU. Oh ini ada KKN nih, atau misalnya APIP sudah menyatakan bahwa ini adalah ada KKN nih. Nah itu bisa dilakukan pemutusan atau penghentian. Atau karena ada pengaduan terkait dengan penyimpangan prosedur, pelanggaran persaingan sehat. Nah, selama ini kan KPPU pun selalu mengawasi terkait dengan katalog nasional, katalog elektronik pemerintah ini. Pemutusan dilakukan selambat-lambatnya, tergantung PPK mau berapa lama setelah pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan secara tertulis kepada penyedia. Jadi jangan ngomong, Pak, putus ya, enggak. Kita buat surat pemutusan bahwa akan dilakukan pemutusan terkait dengan pengadaan apa semacam itu. Jadi ditulis, dikirim ke penyedianya, biar mereka tahu. Ternyata setelah dia setelah diberitahukan, ya kita bisa berapa lama, habis itu langsung kita putus kontrak kan begitu. Nah, PPK bisa atau pejabat penandatangan kontrak tadi bisa menghentikan atau memutuskan surat pesanan. Penyedia pun boleh punya hak untuk memutus juga. Jadi boleh nih penyedianya, biar ada keseimbangan di dalam perikatan ini. Kapan boleh mereka mengajukan pemutusan sepihak atau pemutusan surat pesanan ini adalah ketika terjadi kahar. Akibat keadaan kahar sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan atau adendum. Nah ini, jadi akibat kahar tadi, misalnya akibat COVID nih, penyedia tidak bisa menyediakan, dia bisa mengajukan pemutusan kontrak. Gitu, karena kita sudah berkontrak misalnya. Yang kedua adalah gagal mematuhi kesepakatan, keputusan ketika ada perselisihan. Nah, itu boleh penyedia. Antara PPK dengan penyedia ternyata nggak clear ini, akhirnya penyedia bisa mengklaimkan karena tidak ada kesepakatan kedua pihak, penyedia juga bisa mengajukan pemutusan kontrak. Atau pejabat pendatang atau pengesahan tanda bukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam surat pesanan atau adendum surat pesanan. Misalnya, dia tidak segera membayar segala macam, boleh memutuskan kontrak. Ya udah Pak, karena Bapak nggak punya etikat baik dan nggak bayar pekerjaan saya, ya sudah saya mengajukan putus kontrak. Jadi di sini pemutusan kontrak surat pesanan dilakukan selambat-lambatnya tanggal berapa hari kerja setelah penyedia memberitahukan. Jadi harus memberitahukan dulu secara tertulis. Jadi menyampaikan secara tertulis. Nah, di dalam surat pesanan pun diatur terkait dengan denda keterlambatan. Denda keterlambatan sebagaimana kita tahu adalah 1/1000 dari total harga sebagaimana tercantum dalam surat pesanan ini untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam surat pesanan ini untuk setiap keterlambatan diberi. Jadi PPK pada saat menyusun rancangan kontrak ini harus menyusun adalah menggunakan denda 1/1000 atau dari total atau dari sebagian total harga tadi. Jadi harus di range. Kalau memang kita beli 10 ternyata yang sudah dikirim 8, berarti kan bisa saja berarti 8 ini yang 2 ini yang dikenakan denda, yang 8 tidak. Nah, itu tergantung pada saat PPK menyusun surat pesanan ini. Nah, keadaan kahar seperti berarti di surat pesanan ini kita pun harus atur keadaan kaharnya. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat SP ini menjadi tidak dapat dipenuhi. Jadi di luar kehendak para pihak. Kita juga nggak tahu tiba-tiba ada masalah ini misalnya. Yang kedua adalah begitu ada kahar, penyedia memberitahukan terjadi keadaan kahar. Contoh misalnya
Dulu sempat kasus belangko STNK mobil kosong. Pada saat surat pesanan itu ternyata penyedia nggak tahu bahwa di Samsat itu belangkonya kosong. Begitu sudah ngurus, ternyata mereka menyampaikan bahwa hampir 6 bulan ini belangkonya kosong misalnya. Berarti kan penyedia ini tidak mengetahui bahwa itu ada belangko kosong di Samsatnya, karena di pihak lain, di para pihak kita ini. Maka penyedia ini bisa menyampaikan surat ke PPK secara tertulis bahwa ada permasalahan terkait dengan STNK tidak segera diterbitkan karena ada pemberitahuan dari Samsatnya bahwa belangkonya kosong, semacam itu. Itu bisa sebagai apa? Sebagai kahar. Kenapa? Di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan. Tapi kalau sudah diperkirakan dari awal, harusnya itu bukan dianggap sebagai kahar. Wah, penyedia sudah tahu bahwa Samsat tadi sudah memberitahukan bahwa Samsat tadi menginformasikan bahwa belangkonya kosong selama 1 tahun. Nah, itu tidak dihitung sebagai kahar. Tapi kalau tidak diperkirakan sebelumnya, kita hitung kahar. Tidak termasuk kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Jadi karena atau kelalaian penyedia tidak dihitung sebagai kahar. Ketika kahar, keterlambatan pelaksanaan pekerjaannya tidak dikenakan sanksi karena kahar. Tapi kalau bukan karena kelalaian, maka dikenakan denda. Kalau penyedia dikenakan denda keterlambatan, kalau PPK tadi dikenakan ganti rugi ketika pembayarannya. Nah, ketika tindak lanjut kahar adalah dibuat kesepakatan mau dilanjutkan, dipending sementara, apakah diberhentikan secara permanen. Nah, di dalam Mas Vidi, 5 menit lagi ya. Ya, siap. Mau selesai. Di dalam surat penyelesaian sengketa itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat, secara damai. Tapi kalau memang tidak ada opsi lain dengan misalnya dengan dilakukan konsiliasi untuk mempertemukan keinginan para pihak penyelisih atau dengan mediasi atau dengan arbitrase. Nah, arbitrase ini ada BANI, LKPP juga sudah ada, LPS, PBJ, PBJP atau bisa menggunakan pengadilan. Jadi dipilih nanti penyelesaian sengketanya lewat mana. Jadi di dalam surat pesan ini harus sudah kita pilih mau menggunakan mekanisme penyelesaiannya sengketanya lewat mana. Nah, di sini poin terakhir surat pesanan adalah larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak ada satupun personel Satker telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung. Kalau Bapak Ibu belinya, misalnya di kami ini ada namanya geomembran. Geomembran kalau belinya cuma 1 roll, ya mungkin tidak nilainya mungkin cuma hanya 15 juta. Nah, itu mungkin nggak ada komisinya. Tapi kalau belinya sampai 50 miliar, nah ini yang harus hati-hati. 50 miliar loh, besar itu. Nah, di sini adalah tolak ketika ada yang memberikan uang. Tolak. Uang komisi Pak, uang lelah Pak. Tolak pemberian fasilitas. Bapak ke sini nanti saya siapkan hotelnya bintang 5 atau bintang 7, tiketnya saya bayarin. Tidak boleh. Atau karena kita mau beli sama dia, kita difasilitasi itu. Bapak survei dulu ke sini. Hotel, tiket semua dibayarin. Atau Pak, nanti kalau Bapak sudah beli tadi 50 miliar, nanti kita ke Australia misalnya begitu. Tolak pemberian harga. Wah, apalagi 50 miliar Pak. Dapat mobil itu 1. Cuma berapa persen itu. Tolak pemberian, Pak, uang lelah ini Pak. Nah, gitu. Tolak pemberian diskon pribadi. Jadi ada nih negosiasi pribadi. Di katalog isinya 15.000 per meternya. Tetap di situ 15.000, proses pembeliannya pun 15.000. Tapi nanti di lapangannya ada diskon. Nanti di situ sudah ada nego awal. Diskonnya nanti 10% ya. Tetap aja tulisnya 15.000. Nanti diskonnya di kita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi tidak ada
tidak boleh ada larangan ada pemberian komisi. Kalau ada ketahuan ini harus dilaporkan, penyedianya harus melaporkan. Pak, kami diminta uang ini. Pak, kami diminta ini. Ada yang minta hotel nih, misalnya. Ada yang minta tiket ini, itu tidak boleh. Kalau ada ketahuan, yaitu tadi dikenakan sanksi. Diputus, diturunkan dari daftar katalog. Karena kalau Bapak Ibu, katalog ini luar biasa. Kalau kita lihat transaksi katalog purchasing itu, dalam itu hampir 81 triliun, Pak. 1 tahun itu. Itu luar biasa di Indonesia ini. Baik, nah jangan lupa bahwa surat pesanan itu ditandatanganin para pihak. Satu sebagai PPK-nya, satu adalah penyedianya. Jadi ditandatangani atas nama satuan kerja atau OPD-nya, dan satu lagi atas nama penyedianya. Terima kasih Pak Yudi, itu paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi, selama ini saya lihat banyak sekali ternyata surat-surat pesanan ini yang purchase ini, karena merasa sudah yakin dengan purchasing, kadang-kadang tidak dibaca. Akhirnya begitu sudah berkontrak, ternyata muncul masalah tadi. Masalah pajak itu muncul, denda muncul, segala macam itu. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan spek. Pernah ada teman itu beli laptop, karena tidak membaca secara ini, yang dikirim barangnya toh. Belum ada installnya, belum ada OS-nya, belum ada virusnya. Nah, semacam itu. Padahal kalau kita beli di toko biasa, itu udah include. Walaupun bajakan misalnya begitu kan. Ya, biasanya begitu. Jadi, memang harus di awal di dalam surat pesanan ini memang harus dipelajari dan dibaca surat pesanan ini. Kurang lebih itu, Mas Yudi. Ya, waktu siap. Dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Widi. Demikian tadi paparan dari Mas Widi terkait dengan pembahasan kontrak e-purchasing. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, yaitu untuk diskusi dan tanya jawab, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa link untuk menyampaikan kehadiran sudah kita share di chat Zoom, sehingga silahkan diakses di sana, silahkan absen, kemudian melakukan post test. Ini sebagai prasyarat untuk diterbitkannya sertifikat oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah Muji Santoso Training and Consulting. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa mengecek di chat Zoom-nya untuk terkait absensi atau form kehadirannya. Silahkan diisi. Dan berakhir nanti kurang lebih 20 menit dari acara ini berakhir sudah akan ditutup oleh penyelenggara. Demikian saya ingatkan. Baiklah, menarik sekali dari paparan Mas Widi tadi. Saya tergelitik ini. Biasanya BPK itu tidak menyampaikan spek teknis, kemudian HPS, ataupun kisaran harganya. Malah sudah dilihat aja yang ada di katalog yang mana yang sesuai kebutuhan kita yang pilih. Itu mungkin salah satu problem yang kita hadapi di daerah seperti itu. Namun di sini sudah ada yang menyampaikan pertanyaannya, yaitu Bapak Muhammad Rizky Wardani. Untuk Bapak Muhammad Rizky Wardani, saya silakan Pak. Baik untuk Pak. Menyampaikan pertanyaannya. Dengaran saya Pak ya? Ya, jelas Pak, jelas. Silakan Pak. Begini Pak, saya perkenalkan diri dulu, Muhammad Rizky Wardani dari RSJ Sambang Lihum, Provinsi Kalimantan Selatan Pak. Kalimantan Selatan Pak ya? Betul Pak. Silakan Pak. Di pengalaman kami di e-katalog purchasing ini ada pengadaan seperti alat kesehatan. Nah, dalam prosesnya itu di sana ada mencantumkan batas waktu akhir di dalam sistem tersebut. Pertanyaan kami, di sistem itu kadang kita memasukkan batas waktunya 14 hari saat pembuatan paket e-purchasing. Kemudian ketika dijawab oleh penyedia, ternyata penyedianya menginput 2 bulan atau sekitar 60 hari. Nah, yang kami bingung itu nanti saat surat pesanan manualnya
itu nanti harus sesuai dengan yang online di sistem itu atau bisa kita buat untuk 14 hari. Begitu Pak Fidi. Kemudian yang kedua, dalam surat pesanan itu hanya di lembar atau di poin nomor terakhir kan kami lihat ada denda, tapi dalam pembayaran di kami itu tidak hanya SP atau surat pesanan yang diminta bendahara Pak, tapi juga SPK yang belanjanya lebih dari 10 juta. Nah, yang kami tanyakan, SPK yang seperti apa sih harusnya yang ada, dan di mana SPK itu apakah juga harus ada SSK atau syarat-syarat khusus atau syarat-syarat umum yang di mana di dalamnya ada penyampaian jaminan bebas cacat itu, apakah bisa dimasukkan di dalam SPK itu atau di dalam surat pesanan itu saja. Dan yang terakhir nih Pak, mau tanya, komoditas online komputer kira-kira kapan muncul Pak ya di e-katalog e-purchasing? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Mas Widi, langsung saja Mas Widi. Nanti biar untuk pertanyaan selanjutnya langsung dijawab juga. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Rizky. Pertama adalah pada saat kita pesan, itu baik PPK atau pejabat pengadaan melakukan pemesanan, kita tulis bahwa 14 hari. Nah, itu kan baru pesan Pak, di dalam sistem. Penyedia merespon. Begitu dia respon, mereka sanggupnya 2 bulan. Betul Pak. Ya, begitu pejabat pengadaan atau PPK sepakat nggak yang disampaikan 2 bulan ini? Kalau sepakat, kalau sepakat berarti Bapak klik setuju di dalam sistemnya ini ya. Begitu klik kirim negosiasi, kan ada kirim negosiasi itu. Klik kirim negosiasi. Berarti Bapak sudah setuju yang disampaikan oleh penyedia tadi bahwa masa pelaksanaan pekerjaan adalah 2 bulan. Begitu. Nah, yang di manualnya berarti yang 2 bulan yang dibuat Pak ya? Betul, iya. Jadi begitu selesai, kalau memang pesannya di pejabat pengadaan, belinya lewat kontraknya di PPK, begitu masuk ke PPK, nanti kan ada kontrak itu Pak. Nah, Bapak tambah kontraknya, waktu pelaksanaannya adalah 2 bulan. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi di sistem tadi itu proses negosiasi waktu pengiriman, nilai, jumlah, volume, nilai, termasuk kalau memang ada instalasi segala macam di proses negosiasi situ. Jadi Bapak begitu kirim, nanti begitu kita kirim ke penyedianya, penyedia akan jawab, Pak saya kasih saya bisanya 2 bulan. Begitu kita kirim ke kita sepakat enggak? Kalau kita sepakat klik setuju. Tapi kalau Bapak nggak sepakat, Bapak kirim lagi. Waktunya kurangin deh 1 bulan. Nah, begitu. Kirim lagi ke penyedianya. Nanti penyedianya kalau sepakat, dia akan kirim. Ya udah 1 bulan. Nah, itu nanti baru kita sepakat. Jadi proses negosiasinya di by system. Baik itu waktunya maupun di jumlahnya atau nilainya. Begitu, Pak. Kalau sudah sepakat, baru di dalam akun PPK-nya, begitu tambah kontrak, nanti kita buat, itu kan sudah ada draftnya Pak. Sudah ada draft surat pesanan, sekarang ini sudah ada draft. Bapak tinggal isi saja, seperti template yang saya sampaikan tadi, sudah tinggal isi. Berarti masa pelaksanaan pekerjaannya adalah selama 2 bulan, atau 1 bulan sesuai dengan kesepakatan tadi. Itu. Ya, clear ya Pak? Clear Pak, clear. Ya. Yang kedua, surat pesanan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi di dalam Perpres 16 dan di PLM 9 sudah dijelaskan, salah satu bentuk perjanjian adalah surat pesanan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat surat pesanan, itu sebenarnya cukup, tidak perlu lagi buat SPK atau surat perjanjian, walaupun nilainya di atas 10 juta. Cuma tadi di dalam klausul PLM 9 disebutkan, kalau memang perlu administrasi yang lebih detail terkait dengan pesanan kita itu, boleh PPK menyusun SPK atau surat perjanjian. Sebenarnya begitu.
Tapi itu dulu saya ingat ketika surat pesanan kita itu cuma selembar. Sebelum Perpres 16 itu, Bapak Ibu ingat gak, katalog yang lama itu surat pesanan cuma selembar. Isinya cuma daftar produk, nilainya berapa, itu dulu. Makanya akhirnya dibuatlah sama LKPP template. Dulu sempat dibuatkan template, ada surat pesanan template. Nah, sekarang ini Bapak kalau lihat di surat pesanan ini sudah menggambarkan dengan apa yang ada di surat perjanjian dan atau surat SPK-nya. Jadi Bapak kalau membuat surat pesanan yang sekarang ini harusnya tidak perlu lagi SPK atau surat perjanjian. Kenapa? Klausulnya sama, Pak. Coba Bapak lihat SPK, klausulnya apa? Syarat dan ketentuan, pembayaran, sanksi, denda, jaminan mutu segala macam. Di surat pesanan yang sekarang yang dibuat itu sudah ada. Itu yang tadi saya paparkan tadi adalah klausul-klausul atau syarat-syarat di dalam membuat surat pesanan. Begitu. Jadi harusnya tidak perlu lagi. Kita ajak ke bendaharanya ngobrol. Bagian keuangan ini loh, Mbak. Surat pesanan itu isinya ini. SPK itu isinya ini. Nah, catatan itu kan biasanya membayarkan yang diminta apa? Cuma nomor surat pesanan, tanggalnya, nilainya, termin pembayaran, kan cuma itu sebenarnya. Sebenarnya harusnya tidak perlu lagi. Kecuali kita mau rigid lagi, mau susun lagi, sampai ada hal-hal yang menurut teman-teman itu perlukan, baru dibuat SPK atau surat pesanan. Tapi secara ketentuan tidak perlu lagi. Kalau menurut saya tidak perlu lagi dibuat SPK atau surat perjanjian. Karena apa? Di surat pesanan ini sudah mencerminkan apa yang menjadi syarat-syarat khusus kontrak tadi sudah termaktub di dalam surat pesanan ini. Kurang lebih itu, Pak. Baik. Yang ketiga adalah komoditas. Kapan komoditas online katalog ini? Saat ini LKPP sedang memproses, Pak. Nah, mungkin karena ada perubahan kebijakan, perubahan direkturnya, jadi perubahan kebijakan bukan hanya Bapak, semuanya yang di Indonesia ini udah komplain sebenarnya. Kenapa? Alat pengolah data, perkantoran, nilainya udah 500-600 juta, harus tender. Begitu tender dapat speknya yang nggak benar, dapat penyediaan yang nggak bagus. Kan begitu. Jadi ini mudah-mudahan di tahun 2020 karena LKPP ini teman-teman LKPP sedang merapikan ketentuannya, administrasinya, sistemnya, sehingga nanti harapannya 2021 itu running semua sesuai dengan yang ditargetkan. Kurang lebih itu Pak Rizky ya. Pak Rizky. Baik, Pak. Terima kasih. Pas. Siap. Sangat pas, Pak. Sangat pas, Pak. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ezra untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan Bapak. Silakan Pak Ezra. Iya, selamat sore Pak Fidi. Selamat sore Pak Ezra. Ya. Dari mana Pak Ezra? Saya dari Jayapura. Oh, Jayapura. Silakan Pak. Ini sebenarnya ada kasus, saya ini kejadian tahun lalu. Kami apa istilahnya pesan alat kesehatan. Ya. Jadi sama penyedianya itu sampai dengan waktu di mana akhir kontraknya itu ternyata barangnya belum tiba-tiba, barangnya tidak ada. Ternyata kami dapat informasi dari penyedianya bahwa pabrik yang memproduksi alat itu mereka tidak membuat alat kesehatan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, kalau dalam keadaan seperti begini, itu kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan kepada penyedianya? Sedangkan itu alat itu kami sangat butuhkan sekali. Tetapi dari penyedia itu cuma memberikan surat dari pabriknya bahwa mereka tidak bisa memproduksi alat tersebut dalam tahun kontrak tersebut, gitu. Jadi saya ingin minta petunjuk
dari Pak Vidi, kira-kira kalau ada kasus-kasus seperti begitu, kira-kira bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Silakan, Pak Pak Isra. Yang pasti, kalau sudah menjadi surat pesanan, Bapak sudah ada kesepakatan surat pesanan tadi sudah ditandatangani para pihak, ya harusnya ya sudah. Ketika penyedianya dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tadi, ya harus putus kontrak. Wan prestasi dianggap wan prestasi. Kenapa? Pada saat menjual, bagian begini Pak. Seperti saya sampaikan tadi, pada saat penyedia itu menayangkan produknya di dalam katalog, itu kan harus diyakini bahwa barang itu ada. Masih ada stok berapa, jumlahnya berapa. Termasuk begitu kita pesan ke mereka, ketika memang barangnya, dia kan harusnya kontak, barangnya ada nggak sih di pabrik? Oh ada, misalnya begitu. Nah, berarti kan begitu dia menyatakan ada, berarti kan dia klik setuju ke kita, berarti sepakat. Ya kan? Berarti ketika dia sudah ternyata, begitu sudah pelaksanaan kontrak, ternyata dia tiba-tiba ada surat pernyataan wan prestasi apa istilahnya karena barangnya sudah tidak diproduksi. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Terus pada awal itu kenapa mereka sudah tayang kenapa jadi tidak produksi? Padahal harusnya tayang itu dia masih produksi. Ya mau nggak mau dengan begini kan berarti Bapak punya kewajiban adalah memutuskan kontrak ini dan melaporkan kalau memang dia kontrak katalog nasional, laporkan ke LKPP bahwa penyedia ini wan prestasi. Kadang-kadang kita nggak pernah, tapi sebelum kita laporkan ke LKPP, kita suratin dulu bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, kami putus kontrak dan akan kami usulkan kepada LKPP sesuai dengan ketentuan untuk diturunkan produk tersebut atau perusahaan Anda dari katalog pemerintah. Kan begitu. Iya. Ya. Kalau kita diam saja, Pak, LKPP juga tahu, harus kita laporkan. Kirim suratnya, tembusannya bahwa penyedia ini wan prestasi, tujuannya adalah nanti LKPP atau pengelola katalognya akan mengecek di lapangan, benar nggak ini? Kalau memang benar, berarti nanti dia akan diturunkan produknya. Kenapa, Pak? Untuk masuk di dalam katalog sektor katalog itu lumayan susah, Pak. Susah, Pak. Orang itu pengen berlomba-lomba. Kenapa? Begitu masuk di katalog pemerintah, orang tinggal beli. Itu transaksi luar biasa, Pak. Di kami aja geomembran itu 2019 itu transaksinya hampir 30 miliar, Pak. Beli plastik doang aja kan begitu. Jadi ini orang itu pengen masuk di dalam katalog. Ketika dia dianggap tadi itu dia wan prestasi, ya udah sampaikan juga tembusan ke LKPP. Kita putus kontraknya. Nah, kita laporkan LKPP, apakah penyedia ini nanti masuk di dalam daftar hitam, nanti kita rekomendasi dari LKPP-nya. Kurang lebih itu Pak Isra. Ya. Siap Pak. Ya. Nah, cukup jelas Pak Isra nggih? Cukup jelas Pak. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan selanjutnya Mas Vidi. Ini dari Pak Guntur Wiranata. Silakan Pak Guntur untuk pertanyaannya, kami persilahkan. Silakan Pak Guntur untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Silakan Pak Guntur. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Bartim Pak. Ya. Bagian PPBD, Sekretariat Daerah. Ya. Begini Pak. Silakan Pak. Pemesanan barang itu pembayarannya ke penyedia itu apa kita agak keras sedikit Pak, nggak terlalu kedengaran. Pembayarannya itu sistem pembayarannya itu kita harus tuangkan di surat pesanan ya Pak. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah proses pembayaran tersebut setelah barang tiba di pejabat pengadaan atau di PPK-nya? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Sudah Pak. Oh, siap. Silakan Mas Vidi. Pak Guntur. Pembayaran dan serah terima ini pembayaran. Ya. Pembayaran ya. Berarti harus tertuang Pak di dalam surat pesanan.
pembayarannya tadi mau sekaligus apa termin. Kalau termin berarti diterminkan 1 berapa, termin 2 berapa. Karena itu akan berhubungan dengan karwas, pengawasan keuangan pas termin pembayaran itu. Jadi harus tertuang Pak di situ. Ya, itu harus tertuang. Kalau enggak nanti bingung nih. Termasuk syarat pembayaran tadi, misalnya apa kan begitu. Yang kedua adalah kapan dibayarnya. Idealnya Pak, idealnya adalah barang sudah diterima, sudah diperiksa oleh PPK atau pejabat penandatanganan tanda bukti perjanjian tadi, baru dibayar. Idealnya. Tapi setahu saya kalau di katalog pemerintah, memang kan barang sudah diterima baru dibayar Pak. Kan gitu. Tapi kalau kita beli toko daring, kita bayar dulu baru barang dikirim kan. Kalau toko daring ya, yang bukan katalog pemerintah, pasti kan kita bayar dulu baru barang dikirim. Kan begitu. Tapi di dalam ini adalah barang diterima dulu, dicek jumlahnya berapa, kualitasnya. Kalau memang perlu uji barangnya tadi, Pak, benar semua dikeluarkanlah BAST, baru situ nanti mereka mengajukan pembayaran, kwitansinya, segala macam. Itu biasanya berbarengan Pak mereka. Begitu ngirim barang, sekalian dia ngirim itu. Ada kwitansinya, fakturnya, segala macam itu disampaikan kita. Begitu sudah benar, dibuat berita acara lah. Serah terima tadi bahwa barang sudah terima sesuai dengan diterima 100% sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu baru dikirimkan pembayarannya. Sudah dibayar, disampaikan. Cukup, Pak. Gitu. Mana Pak Guntur? Sudah cukup jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya? Jelas Pak, jelas. Ya, Jelas. ya. Siap. Terima kasih Pak, makasih. Ya. Sama-sama. Ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk satu pertanyaan lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan diklik tombol raise hand pada reaction. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada Bu Nurtri, Mas Oh, Yudi. siap. Silakan Silakan di-unmute, Bu Bu. Nurtri untuk pertanyaannya. Silakan diklik unmute Bu di layar monitornya. Ya. Silakan, Ya, Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Karawang Pak. Dari Karawang. Iya, ini saya pengen tanya ini untuk negosiasi Pak. Negosiasi itu hanya untuk barang-barang tertentu kah atau semua barang? Karena ini kita saya pernah beberapa kali untuk pengadaan, contoh mobil. Mobil itu susah sekali Pak kita untuk negosiasi. Ya. Gitu. Walaupun 1 juta juga tidak boleh katanya. Karena memang sudah aturannya seperti itu. Jadi walaupun ini tidak ada negosiasi. Nah, terus kalau untuk alkes Pak, apa kita juga bisa negosiasi harga Pak? Karena kebanyakan seringnya kita itu negosiasi hanya negosiasi ongkirnya saja. Tapi harga dari item barangnya itu tidak pernah. Mereka selalu tidak pernah ngasih penurunan harga. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait Siapa nego tadi? ini Pak Bidi. Bu Nur Putri. ya. Bu Nurtri. Putri, ya. Baik. Yang pertama nego. Nego itu ada di dalam proses pengusulan katalog. Dari awal katalog itu memang ada pilihan. Pada saat para pemilik produk ini mengusulkan ke katalog nasional atau katalog sektoral itu ada pilihan. Apakah produk ini nanti termasuk nego apa tidak? Jadi itu memang dari awal itu. Jadi sumbernya memang begitu. Kalau memang dari awal disepakati tidak ada nego, berarti mereka akan terkunci negonya. Gitu. Jadi harga itu ya otomatis mau beli berapapun nggak ada bisa nego. Begitu. Ya. Jadi sistemnya memang dari awal pengusulan produk awalnya memang disepakati ini dengan negosiasi apa tidak dengan negosiasi.
Kalau dengan negosiasi berarti nanti dikasih kesempatan untuk nego. Tapi kalau memang tidak, biasanya dia sudah dikunci, nggak bisa nego. Ya. Yang kedua, alkes. Kita ini kadang-kadang gini, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap mau melakukan purchasing, yang sebagian kata Pak Yudi, lihat aja dulu di katalog, nanti pilih-pilih, kan begitu. Ya toh? Oh, itu aja, mau itu aja, kan? Yang ada misalnya, kan begitu kita itu selalu belinya. Padahal kan kita dari awal harus susun dulu spesifikasi, sesuai dengan identifikasi kebutuhan kita butuhnya apa. Kan begitu. Nah, yang kedua adalah kita diminta juga mencari referensi harga. Referensi harga, baik itu harga barangnya atau harga pengiriman. Karena itu nanti modal kita melakukan negosiasi. Nah, begitu misalnya, pas begitu kita, itu kan langsung proses negosiasi. Harganya di katalog 15 juta. Langsung tulis saja di situ, turunin jadi 12,5 juta. Ongkos kirimnya kan kosongin dulu. Nanti itu begitu kita kirim ke penyedia, nanti penyedia akan merespon. Bu, nggak bisa ini, harganya tetap 15 juta misalnya. Nggak bisa nego misalnya. Ya, itu adalah udah kesepakatan. Jadi boleh. Tapi kalau kita nggak sepakat, berarti batal itu surat pesanan. Nah, itu namanya negosiasi. Nah, kan sepakat dulu ini. Begitu diklik, kita misalnya kita turunin, Bu nggak bisa Bu, terus kita naikin lagi nih, tadinya 12,5 juta kita naikin jadi 13 juta, kita kirim lagi ke penyedianya, jawabnya tetap nggak bisa Bu misalnya. Kayak kita di pasar sebenarnya, ibu-ibu itu kan jago di pasar nih, turunnya 5.000 misalnya, kalau nggak mau kita tinggal lagi pergi nih, kan biasanya untuk orang ibu-ibu kalau ke pasar kan negonya begitu kan. Padahal nanti balik-baliknya ketemu dia juga kan penyedianya. Jadi di situ kita negosiasi di situ, Bu. Termasuk pengiriman juga kita negosiasi. Jadi boleh di awal memang kita melakukan negosiasi. Karena memang tergantung tadi itu apakah di sistemnya mereka sudah berbasis boleh negosiasi apa tidak tadi itu. Kalau memang dari awal bahwa angka itu adalah bukan angka negosiasi lagi, mau nggak mau beli berapapun, ya nggak perlu negosiasi. Tapi kalau Bu, kalau belinya cuma satu, ya mungkin keberatan juga penyedianya. Tapi kalau Ibu belinya 500.000 item, ya pasti dia akan ngasih diskon. Biasanya kan begitu. Beli mobil, kita beli walaupun totalnya 5 miliar, karena jumlahnya cuma 2 biji, satunya 2,5, ya pasti nggak ada nego walaupun nilainya 5 miliar. Tapi kalau kita beli 1.000 mobil, nah itu pasti akan berbeda lagi. Kurang lebih itu, Pak Yudi, Bu Wahyu, Putri. Ya. Putri mau Gimana, menambahkan? Putri? Silakan. Ya, Putri. Iya, Pak, udah makasih. Tapi Pak, punten nanya, itu kita bisa lihat penyedia itu ada maksudnya itu bisa dinego atau tidak? Adanya di mana? Biasanya kan kalau ini selalu ada kolam untuk negosiasinya. Kalau kita kita ingin tahu dia tidak bisa dinego, itu di mananya, Pak? Iya, harusnya setahu saya itu ada di situ dia akan terkunci kolom negonya. Harusnya ada begitu. Jadi dia nggak ada fasilitas untuk nego harga. Jadi harga itu udah dikunci, harusnya begitu. Tapi kalau masih bisa diedit, itu berarti dia ada kebuka fasilitas. Karena di sistem nego di pengirimannya mungkin ya, Mas Fidi. Iya, paling di ongkos pengiriman. Di ongkos kirimnya saja bisa aja. Akhirnya di ongkos kirimnya yang jadi yang barangnya dia nggak bisa diotak-atik lagi angka di harga barangnya gitu. Ya, kurang lebih itu sih. Jadi sistemnya itu karena kayak kita ini ada beberapa itu nanti ditulis di sistemnya. Pada saat membuat komoditas pertama kali menyusun katalog itu, ini nego bisa dinego nggak harganya apa tidak di situ. Ya. Gimana, Putri? Sudah cukup jelas ya? Putri? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Siap. Baik. Kita berikan kesempatan satu lagi apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
silakan raise hand. Kalau tidak ada, saya sendiri yang akan bertanya ini, Mas Vidi. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada ya? Baik, ini terkadang ada beberapa kasus ini kaitannya biasanya dengan pembelian obat. Oh ini ada, saya skip aja Mas Vidi. Dari Ibu atau Bapak ini? Dari Bapak Jenny Lapi. Bapak. Ya, silakan Bapak Jenny, kami persilakan. Silakan di unmute Pak. Klik unmute Pak. Pak Jenny. Silakan Pak. Iya Pak, sebentar Pak. Suara saya kedengar nggak Pak? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Silakan. Pak Vidi, saya mau nanya buat Pak Vidi ini. Silakan. Jadi langsung saja Pak, saya sambil bertanya. Oh sudah. Kawan kuliah saya ini Pak, kawan kuliah saya. Jadi gini Pak, saya pernah belanja e-purchasing itu dengan apa namanya di e-katalog itu ada memang ketika kita klik itu ada kontrak yang harus kita isi. Nah, namun di kontrak itu saya abaikan di kontrak itu saya abaikan karena tidak ada pilihan untuk di-download ataupun di-print untuk kontrak itu. Apakah memang di sistem memang seperti itu atau memang dari penyedianya tidak menyediakan kontrak begitu Pak Vidi? Iya. Silakan Mas Vidi. Baik. Makasih Om Jenny. Wah, beliau ini seorang polisi nih. Baik. Iya. Baik. Jadi sebenarnya di sistem yang baru ini sudah ada surat pesanannya. Jadi itu tinggal ngisi. Begitu sudah ngisi, itu kita bisa copy, kita bisa edit di situ. Nanti langsung dikirim, Pak. Jadi di situ nanti akan dikirim. Jadi setelah di copy atau kalau mau di copy semua kita buat di dalam file tersendiri nanti di situ. Jadi ada fasilitas upload. Jadi kalau kontrak itu jadi gini, kontrak ini bukan penyedia yang buat, kita yang buat, surat pesanan ini kita yang buat. Nah, nanti kita kirim ke penyedianya. Jadi kita tanda tangani dulu. Jadi yang di dalam sistem itu ada surat pesanan, kita copy, kita isi datanya, ditanda tanganin oleh PPK-nya, terus dikirim, diupload lewat sistem. Begitu. Begitu dikirim, diupload, nanti penyedianya akan menerima surat filenya tadi. Nah, menerima, nanti dia tanda tangan. Nah, tanda tangan nanti, berarti kan udah ada tanda tangan berdua ini, nanti dikirim bersamaan dia ngirim barangnya. Biasanya begitu. Oh, sebentar, baterainya habis. Kita tunggu sebentar. Model contoh surat pesanan saya share di WA Group Bapak Ibu dalam bentuk MS Word. Silakan dicek. Ya maaf, baterainya habis. Jadi Pak Mas Jenny, jadi itu harus dibuat. Jadi surat pesanan di-download, kalau nggak bisa download, kita copy, dibuat Word-nya, nanti ditandatangani PPK, dikirim ke kita. Atau kalau memang keberatan, kita isi data semuanya, kirim ke penyedianya, nanti penyedianya kan bisa diupload di sistem, penyedianya nanti mengirim, filenya kita kirim ke dia akan download, penyedianya tanda tangan dulu, setelah tanda tangan, begitu dikirim kita, nanti tanda tangan juga di situ PPK-nya. Boleh semacam itu. Jadi boleh. Atau kalau memang nggak pakai surat pesanan yang di situ, ya sebenarnya tadi itu akhirnya bikin SPK sendiri misalnya, itu boleh saja. Tapi karena di sini sudah difasilitasi oleh sistem, kita manfaatkan di sistem, tinggal isi datanya, tanda tangan, nanti dikirim ke penyedianya, penyedia tanda tangan, atau kalau mau penyedianya tanda tangan dulu, baru ke kita tanda tangan. Kurang lebih itu,
Mas Jenny. Siap. Ya. Mas Widi, Ya. ini saya bertanya kepada narasumbernya. Ini Bu Wida kayaknya mau bertanya apakah masih diberi kesempatan. Pak Mulikis juga, Ya, boleh bagaimana saja. Pak Mulikis? Boleh. Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Baik, kepada Bu Wida, silakan. Terakhir ya. Terakhir. Wah, saya nggak jadi bertanya ini. Silakan Bu Wida. Oke, terima kasih Bapak. Ini sehubungan dengan pengadaan obat-obatan rumah sakit, Pak. Beberapa kendala yang dihadapi itu seringkali kalau kita mau pesan lewat e-purchasing itu ketika kita konfirmasi ke distributor, bilangnya kalau misalnya kita lewat online itu agak lama gitu datang barangnya. Sedangkan kalau misalnya kita pesan offline, itu barangnya ready di distributor. Padahal barang yang sama, misalnya saya beli paracetamol. Paracetamol tayang di e-katalog. Nah, kalau saya upload di e-purchasing-nya, itu katanya barangnya sekitar 3 bulan gitu baru sampai ke rumah sakit. Sedangkan kalau misalnya saya beli offline, pakai SP offline, itu mungkin 2-3 hari udah bisa diantar gitu ke rumah sakit. Nah, saya tuh jadi apa ya, kadang saya nggak tahu regulasinya di distributor itu bagaimana. Padahal kan sebenarnya stok di distributor itu ada ya dengan obat yang mau saya beli lewat e-katalog. Nah, tapi mereka bilangnya pakai SP offline aja, Bu. Nggak usah pakai e-purchasing, nggak usah upload, karena kalau upload lama gitu. Nah, itu kira-kira apakah memang apa ya, antara distributor sama penyedia itu memang apakah tidak ada apa ya namanya, tidak ada komunikasi atau bagaimana? Karena kan barang yang didistribusikan ke distributor itu kan dari penyedia juga gitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, seringkali kita waktu awal-awal kita kan di obat itu tidak ada seperti yang alkes BMHP itu ya Pak, bisa negosiasi, bisa mencantumkan waktu kapan dikirim. Nah, di obat itu tidak ada. Nah, sehingga kadang kalau kita nanya ke distributor itu sudah cetak e-purchasing, terus kita nanya kapan ya barangnya sampai, terus dia nggak bisa kasih jawaban, dia bilang nggak tahu ya kapan gitu. Sampai kami pernah upload itu sampai 7 bulan barangnya nggak datang-datang gitu. Cuman tidak ada kepastian dari distributor kapan barang itu ada. Jadi kadang kami juga sulit karena kalau misalnya kami beli di luar e-purchasing, dia tayang di e-katalog, nanti sama auditor kan ditanya, loh kenapa barangnya itu ada tayang di e-katalog terus belinya secara pengadaan langsung gitu. Nah kami jawabnya agak ini, cuman kami kan bilang, loh kami kan sudah upload gitu di e-katalog, cuman barangnya nggak datang, makanya kami lakukan pengadaan langsung gitu Pak. Ya terima kasih, mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Itu tadi Mas Widi. Ya. Mas Widi saya tambahin ini tadi, karena kaitannya Hmm. dengan obat. Biasanya kan gini, dalam proses pembelian pemesanan itu tidak hanya ada satu obat dengan satu distributor. Mungkin ada beberapa obat. Di mana ada beberapa obat yang ready dan dikirim, ada beberapa yang akhirnya tidak bisa dikirim karena alasannya sudah over capacity lah, sudah tidak diproduksi lah dan lain sebagainya. Sehingga misal dari 10 obat yang kita pesan, mungkin nanti ada 2 atau 3 yang tidak terkirim karena dengan alasan tadi. Nah, bagaimana proses pembayarannya? Kemudian apabila ada keterlambatan, bagaimana terkait dengan keterlambatannya? Mungkin itu tambahnya Mas Widi, menyambung dari Bu Wida tadi. Baik, terima kasih. Ya, ini memang terkait dengan surat pesanan komunikasi distributor dengan yang dikatakan. Kalau memang harusnya, jadi harusnya juga, memang yang sudah kita usulkan juga, sebenarnya setiap produk dia di dalam katalog itu ada muncul volumenya, sisa berapa, jadi ketahuan nih, kayak kita beli daring kan, di itu sisa 1, masih ada 10 kan begitu.
Nah, harapannya nanti adalah begitu. Jadi kita sudah lihat nih, oh jumlahnya tinggal 5, nah, kan begitu. Nah, jadi begitu 5, berarti kan pesannya tinggal 5, nggak mungkin kita pesan 10. Nah, tapi selama ini yang terjadi kan kita belum tahu jumlahnya ada berapa. Nah, jadi itu yang akhirnya makanya dilakukan komunikasi barang pada saat pesan ya, ketika belum sampai kontrak ini, pemesanan ini antara pejabat pengadaan atau PPK-nya langsung melakukan pembelian, itu harus dikonfirmasi kebenaran, kepastian bahwa barang itu ada. Yakin begitu kan? Kalau ada, barulah dibuat surat pesanan. Kan begitu. Begitu di surat pesanan, ternyata sudah berkontrak kita, ternyata ada yang discontinue segala macam, padahal masa jenjang waktu kita dengan berkontrak itu enggak lama ya, paling 2 bulan apa sebulan lah Mas Ebi itu, tiba-tiba ada costing, berarti kan mereka sudah dianggap membohongin kita ini. Nah itu teman-teman boleh mengajukan di sini, karena dia dianggap administrasi ya dikenakan denda. Apa yang sudah dikirim dan yang belum dikirim dikenakan denda. Karena di klausul surat pesanan sudah ada begitu. Makanya penyedia pun harus tahu klausul ini. Ya, itu sudah ketentuan harus dilakukan denda. Begitu. Pada saat pembayarannya. Kalau memang dia, kalau nggak selesai ya dewan prestasi. Nah, setiap hal ini teman-teman jangan lupa laporkan ke LKPP. Kan begitu. Bahwa tujuannya apa? Biar memang akan menjadi peringatan buat para penyedia ini untuk mematuhi terkait dengan katalog ini. Nah, terkait dengan Bu Wida tadi. Bu Wida. Ya, kalau misalnya ternyata di lapangan tadi itu beli di lapangan lebih gampang daripada di katalog, ya ini harusnya sebenarnya harus dicek dulu. Memang Ibu harus laporkan juga. Tapi ketika terkait dengan ternyata Ibu menyampaikan begini, kalau Ibu masih dalam proses pesan, kesepakatan dia menyampaikan, di situ di surat pesanan, begitu kan pesan nih, amoksilin, dijawab, ini akan dikirim 2 bulan lagi, ya kan? Itu udah, ya udah, kalau memang 2 bulan, saya batalkan pesanan saya. Itu di print screen, simpen. Sudah disimpan, nanti Ibu pakai pengadaan langsung. Atau kalau memang ini tender misalnya, tender cepat misalnya, itu boleh. Nanti kalau ditanya auditor, mana dasarmu kok itu katalog ada kok. Gitu. Nanti itu Ibu tampilkan surat nilai print screen-nya pada saat itu saya beli, mereka menyampaikan 2 bulan. Itu pasiennya udah kelkep ini, masa nunggu 2 bulan? Jangan begitu. Jadi itu boleh Bu. Jadi untuk meyakinkan kita, apa yang kita lakukan udah sesuai dengan ketentuan, yaitu kita print screen sebagai bukti. Walaupun nggak print screen, di aplikasi itu masih muncul, Bu. Itu print aja. Nih, saya sudah pesan, jawabnya 2 bulan. Padahal kalau saya langsung ke toko sana, makanya kenapa pesan langsung? Karena ini adalah obat yang nggak mungkin ditunggu-tunggu lagi. Nah, di situ besok saya pesan 2 hari langsung dikirim. Kan begitu. Kurang lebih itu, Bu. Ya, tapi Ibu juga harus laporkan ke LKPP. Kalau LKPP kita tidak laporkan secara tertulis, jangan ngomong ya, boleh lapor tertulis. Jadi menjadi masukan buat LKPP, nanti akan menjadi catatan pada saat proses kayak ini kan udah 2021 lagi proses nih, negosiasi terkait dengan obat maupun alkes. Jadi itu akan menjadi masukan pada saat proses katalog berikutnya. Kurang lebih itu, Bu Wida. Ya. Mana Bu Wida? Sudah cukup jelas? Ya, cukup Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, bahwa pembahasan kita hari ini cukup menarik. Ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah pengadaan melalui e-forecasting ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan kita, di mana surat pesanan yang diterbitkan dari sistem maupun yang dibuat oleh kita sebenarnya cukup sebagai bentuk perikatan antara kita dengan penyedia. Namun apabila dirasa bahwa surat pesanan perlu diatur lebih lanjut, perlu juga dibuatkan SPK, sehingga proses pengadaan bisa tetap berjalan dengan cepat
dan tepat. Meskipun ada kendala, kiranya forecasting ini masih tetap salah satu pilihan yang bijak ketika melaksanakan pengadaan barang jasa. Sebelum kita akhiri, kepada Mas Vidi Januardani, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Kami persilakan, Mas Vidi. Baik, terima kasih Mas Yudi. Purchasing adalah pilihan pertama pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Tapi walaupun purchasing itu adalah sebuah kemudahan, Bapak Ibu, para PPK harus melakukan dari awal adalah perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, sehingga apa yang kita rencanakan. Jadi kemudahan ini menjadi pilihan utama, tapi bisa juga purchasing itu di dalam apa itu dibolehkan. Kita nggak boleh beli lewat purchasing, boleh dalam rangka pemerataan ekonomi segala macam, itu boleh juga. Tapi sekali lagi, mari jangan lupa setiap surat pesanan tolong dibaca, tolong dipelajari sebelum ditandatangan kontraknya. Karena apa? Masalah itu akan muncul suatu saat ketika kita lupa membacanya. Oh, ternyata salah dulu kita ini, kan begitu. Itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Vidi. Pak Muklis, ada tambahan barangkali? Ya, makasih. Makasih Mas Vidi atas penyampaian materi yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa bergabung kembali, Mas. Terima kasih saya ucapkan buat Mas Vidi dari saya mewakili dari Muji Santosa Training Consulting, dan Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mungkin gitu aja Mas Yudi, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Dan yang paling penting lagi tambahan untuk Mas Vidi tadi adalah meskipun pengadaannya secara forecasting, jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan ketika barang tersebut diterima. Jangan sampai barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Baiklah, saya selaku moderator mohon menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Juga terima kasih banyak kepada Mas Vidi Januardi yang telah berbagi ilmu yang sangat penting sekali pada kesempatan kali ini. Dan di lain waktu kita akan bersua kembali dalam acara atau workshop terkait dengan materi pengadaan barang jasa yang lainnya. Baiklah, terima kasih dan semoga ilmu yang bermanfaat ini akan dapat bermanfaat baik kita di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih, sampai bertemu kembali nanti di acara Muji Santosa Training and Consulting selanjutnya. Semoga tidak bosan dan tidak lupa kami sampaikan salam pengadaan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih.